Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang pengenalan ke GPM, yaitu GMP per mile untuk penjual menengah. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu apa itu GPM, yaitu GMP per mile, lalu faktor yang mempengaruhi GPM, lalu tingkatkan GPM Anda. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu apa itu GMP per mile. Sebuah metrik yang dapat mengukur pendapatan yang bisa diperoleh dari 1000 tayangan konten, dipakai untuk mengukur efisiensi konten dalam menghasilkan penjualan. Nah, itu dia teman-teman yang dimaksud dengan GMP per mile itu. Lalu ini dia teman-teman untuk rumus GPM-nya. GPM sama dengan GMP per PP dikali 1000. Nah, catatan untuk GMP-nya yaitu GMP per mile, yaitu GMP-nya yaitu total pendapatan yang didapatkan dari konten, yaitu PP-nya yaitu total tayangan konten. Nah, ini dia rumusnya teman-teman, silakan dicatat itu. Nah, berapa angka GPM yang bagus? Nah, gunakan data histori sebagai acuan GPM toko. Tidak ada sebuah batasan universal untuk GPM. Setiap toko mempunyai acuan GPM yang berbeda. Contohnya, GPM bulan lalu yaitu 1 juta pasangan tertarget lebih tinggi untuk konten selanjutnya. Ini contohnya. Lalu semakin tinggi, semakin baik. GPM menunjukkan efisiensi konten dalam menghasilkan pendapatan. Semakin efisien konten Anda, semakin baik untuk operasi toko Anda. Nah, itu dia teman-teman untuk angka GPM yang bagus. Nah, cek GPM Anda. Nah, kita bisa mengaksesnya lewat yaitu di TikTok Shop Center. Nah, lalu kita pilih nama tuh Lab Manager. Nah, ini dia, kita akses Kompas Data, kita pilih analisa live streaming, lalu automatic custom menjadi GPM. Nah, ini dia contohnya teman-teman. Nah, ini adalah GPM-nya itu. Nah, kalau kita lihat sih untuk GPM-nya itu ini dia teman-teman, faktor penting GPM-nya. Yang pertama, kita bisa tingkatkan angka di samping untuk memberi dampak positif ke GPM, yaitu waktu PMP-nya, waktu jam tayangnya teman-teman. Lalu CTL-nya, itu per click-nya, lalu ratanya, lalu AOP-nya itu. Nah, lalu kita lihat dulu teman-teman yaitu optimasinya, waktu menontonnya ya. Definisi watch PP, yaitu jumlah user yang menonton konten yang diunggah. Nah, tingkatkan watch PP-nya dengan peningkatan kualitas konten. Lalu penggunaan call to action yaitu dapatkan lebih banyak, yaitu baik itu like, komentar, dan share. Nah, hasilnya sama dengan yaitu video direkomendasikan lebih banyak view. Itu dia yang dimaksudkan optimasinya teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita optimasi CTL juga. Nah, definisi yaitu CTL yaitu click through rate, yaitu persentase klik yang diterima produk dari total pengguna yang menonton konten. Nah, kita bisa tingkatkan CTL-nya dengan gunakan call to action untuk mengajak orang untuk mengklik produk, pin produk yang sedang diulas. Nah, hasilnya nanti yaitu lebih banyak orang mengklik produk, yaitu meningkatkan CTL-nya itu. Lalu rata. Nah, definisi yaitu yaitu click to order rate. Nah, presentasi pesanan yang diterima produk dari total klik yang diterima. Nah, kita bisa tingkatkan nama itu ratanya teman-teman dengan penggunaan fitur promosi. Ciptakan urgensi supaya orang segera membayar. Tingkatkan halaman detail produk, yaitu yakinkan calon pembeli untuk berinteraksi. Itu hasilnya yaitu checkout lebih banyak dan cepat. Itu dia hasilnya. Nah, lalu yang terakhir yaitu AOP. Kita bisa optimasinya, yaitu definisi AOP yaitu average order value, yaitu rata-rata nilai transaksi dalam USD atau IDR di toko. Tingkatkan AOP-nya teman-teman dengan gunakan fitur promosi, buat orang belanja lebih banyak atau minimum pembelanjaan lebih tinggi dari AOP-nya untuk di toko. Hasilnya adalah orang belanja lebih banyak dan AOP meningkat. Nah, itu dia teman-teman, yaitu optimasi AOP-nya. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman tentang pengenalan ke GPM, yaitu GMP per mile untuk penjual menengah. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.